so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmadina dengan NIM 22006138, Departemen Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman wawancara mata kuliah asesmen BK non-tes. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan dan kegunaannya, yang ketiga, jenis dan bentuk, yang keempat, latihan penyusunan pedoman wawancara, yang kelima, pengadministrasian dan teknik pengolahan, yang keenam, pengolahan hasil wawancara. Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan pengertian pedoman wawancara. Menurut Kunjaraningrat, wawancara dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi, dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Menurut Esterberg dalam Sugiono tahun 2019, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu. Jadi secara umum, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan dan kegunaannya. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, perlu dibuatkan pedoman wawancara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pewawancara dalam menggali pertanyaan serta menghindari agar pertanyaan tersebut tidak keluar dari tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Ada 3 kegunaan pedoman wawancara, yaitu yang pertama, memastikan konsistensi. Pedoman wawancara dapat membantu pewawancara untuk memastikan bahwa pertanyaan dan topik yang sama diajukan kepada calon karyawan yang diwawancarain. Yang kedua, membantu pewawancara dalam mempersiapkan pertanyaan. Pedoman wawancara membantu pewawancara dalam mempersiapkan pertanyaan yang relevan dan penting untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjaga fokus. Pedoman wawancara dapat membantu pewawancara untuk tetap fokus dan tidak terlalu bergantung pada improvisasi atau mengikuti alur pikiran calon karyawan. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu jenis dan bentuk pedoman wawancara. Ada beberapa jenis dan bentuk pedoman wawancara yang umum digunakan, yaitu yang pertama, pedoman wawancara terstruktur. Pedoman ini memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh pewawancara. Pertanyaan ini memiliki urutan yang jelas dan spesifik, sehingga pewawancara hanya perlu mengikuti urutan pertanyaan sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Yang kedua, pedoman wawancara semi terstruktur. Pedoman ini juga memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh pewawancara. Namun, pewawancara diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan selama wawancara. Yang ketiga, pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman ini tidak memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pewawancara hanya memiliki topik atau tema yang ingin dibahas. Namun, detail pertanyaan dihasilkan secara spontan selama wawancara. Poin keempat yang akan saya jelaskan yaitu latihan penyusunan pedoman wawancara. Nah, ada beberapa tips untuk melakukan latihan penyusunan pedoman wawancara, yaitu yang pertama, tentukan tujuan wawancara.
Sebelum membuat pedoman wawancara, tentukan terlebih dahulu tujuan wawancara yang ingin dicapai. Tujuan wawancara yang jelas akan membantu Anda menyusun pertanyaan yang tepat dan relevan. Yang kedua, identifikasi peserta wawancara. Identifikasi siapa yang akan diwawancarai dan pertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan mereka. Hal ini akan membantu menyesuaikan pertanyaan dan menghindari pertanyaan yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Yang ketiga, buat daftar pertanyaan. Buat daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan wawancara dan profil peserta wawancara. Pastikan pertanyaan yang diajukan terbuka dan memungkinkan peserta wawancara untuk memberikan jawaban yang panjang dan mendalam. Yang keempat, susun urutan pertanyaan. Susun urutan pertanyaan dalam urutan yang logis dan alami. Mulailah dengan pertanyaan yang ringan dan mudah untuk membangun rasa percaya diri peserta wawancara dan lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit dan lebih mendalam. Yang kelima, uji cobakan pedoman wawancara. Setelah menyusun pedoman wawancara, uji cobakan dengan orang lain untuk melihat apakah pertanyaan yang diajukan relevan dan apakah urutannya logis. Hal ini dapat membantu Anda memperbaiki pedoman wawancara dan memastikan bahwa wawancara berjalan lancar dan efektif. Poin kelima yang akan saya jelaskan yaitu pengadministrasian dan teknik pengolahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadministrasian wawancara, yaitu yang pertama, perencanaan. Langkah pertama adalah merencanakan wawancara dengan baik, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal wawancara. Menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memilih responden. Pemilihan responden yang tepat sangat penting dalam wawancara. Responden harus memenuhi kriteria penelitian dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, jadwal wawancara. Menjadwalkan wawancara dengan baik untuk memastikan kehadiran responden. Jangan lupa untuk memberikan informasi yang jelas tentang waktu, tempat, dan durasi wawancara. Yang keempat, pelaksanaan wawancara. Selama wawancara, pewawancara harus membuat catatan mengenai jawaban responden dan memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab dengan jelas. Tidak lupa untuk meminta persetujuan responden untuk merekam atau menggunakan wawancara sebagai data penelitian. Selanjutnya, teknik pengolahan wawancara. Yang pertama, transkripsi. Setelah wawancara selesai, pewawancara harus segera mentranskripsikan rekaman wawancara dalam bentuk teks atau catatan tulisan tangan. Hal ini akan memudahkan dalam menganalisis data. Yang kedua, kodifikasi. Setelah wawancara ditranskripsikan, pewawancara harus memilah dan mengelompokkan jawaban berdasarkan topik atau tema tertentu. Hal ini akan memudahkan dalam analisis data. Yang ketiga, verifikasi. Setelah data diolah, sebaiknya dilakukan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diolah benar-benar sesuai dengan data yang tercatat dalam rekaman. Yang keempat, analisis. Setelah data divalidasi, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik analisis, seperti analisis isi, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Poin keenam atau yang terakhir yaitu pengolahan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan data dari responden, langkah selanjutnya adalah mengolah data agar dapat digunakan sebagai informasi yang berguna.
Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengolahan hasil wawancara, yaitu yang pertama, transkripsi data. Langkah pertama adalah menuliskan hasil wawancara secara lengkap dan teliti. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasi data. Transkripsi dapat dilakukan dengan mengetik ulang hasil wawancara atau merekam wawancara dan kemudian menuliskan kata-kata yang diucapkan oleh responden. Yang kedua, kategorisasi data. Setelah data berhasil ditranskripsi, langkah selanjutnya adalah mengkategorikan data menjadi beberapa kelompok. Misalnya, jika melakukan wawancara tentang kebiasaan belanja konsumen, maka data dapat dikategorikan menjadi kebiasaan belanja online, belanja di toko, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis data. Setelah data berhasil dikategorikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data, serta menemukan hubungan antara data yang satu dengan yang lain. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik atau menggunakan analisis kualitatif. Yang keempat, presentasi data. Setelah data berhasil dianalisis, langkah selanjutnya adalah mempresentasikan data dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Hal ini bertujuan agar orang lain dapat memahami informasi yang disajikan dengan lebih mudah. Yang kelima, verifikasi data. Langkah terakhir adalah verifikasi data. Dalam hal ini, data diuji ulang untuk memastikan bahwa hasil analisis benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Verifikasi dapat dilakukan dengan menguji kembali data dengan wawancara yang sama atau dengan meminta pendapat dari ahli di bidang yang relevan. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang pedoman wawancara. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you on the next video.